A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan pula kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Para hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Islam dan kebudayaan kearifan lokal di Indonesia. Islam sendiri tersebar luas di Indonesia, salah satunya di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, Islam disebarkan oleh Wali Songo. Wali Songo adalah 9 orang lelaki yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dengan berbagai metode tersendiri. Yang pertama ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam melalui media seni budaya seperti wayang kulit. Yang kedua pula ada Sunan Ampel. Sunan Ampel menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa melalui media pendidikan pesantren Ampel Denta. Yang ketiga ada Sunan Giri. Sunan Giri menyebarkan agama Islam melalui media pendidikan pesantren Giri. Yang keempat ada Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria. Sunan-sunan ini melakukan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa melalui pendekatan masyarakat sekitar. Yang kelima ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah salah satu sunan yang unik karena menyebarkan agama Islam melalui media politik, karena beliau adalah Raja Cirebon. Metode yang diterapkan para wali dengan teori transformasi, artinya tidak memerangi budaya lama seperti adat dan budaya. Seperti halnya di Kudus, Sunan Kudus melarang masyarakat Kudus untuk menyembelih sapi, karena hal tersebut dimaksudkan untuk menghormati salah satu kepercayaan di Kudus, di mana hewan sapi disucikan di kota Kudus. Karena sebelum adanya Islam, di Kudus merupakan kota yang mayoritas agama Hindu. Selain itu pula ada yang menyebarkan agama Islam melalui gamelan, wayang, serta kegiatan sekaten. Pada kali ini saya akan meng-highlight kegiatan sekaten itu. Sekaten merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan secara tahunan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW di Keraton Surakarta Hadiningrat dan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sekaten adalah adaptasi dari istilah bahasa Arab syahadatain yang berarti persaksian syahadat yang dua. Sahutain menghentikan perkara dua, yakni sifat lacur dan penyeleweng. Syakhatain menghilangkan dua perkara, yaitu watak hewan dan sifat setan. Sakhotain menambahkan dua perkara, yaitu selalu memelihara budi suci atau budi luhur dan selalu menghambakan diri kepada Tuhan. Sekati, setimbang. Orang harus bisa menimbang atau menilai hal-hal yang baik dan buruk. Sekat atau batas. Orang harus membatasi diri untuk tidak berbuat jahat serta tahu batasan kebaikan dan kejahatan. Sekaten sendiri mulainya sejak kerajaan Islam di tanah Jawa, yaitu Kesultanan Demak. Sekaten diadakan sebagai salah satu upaya menyiarkan agama Islam karena pada saat itu masyarakat menyukai gamelan. Tradisi ini terdiri dari dua bagian acara, yaitu grebek maulidan dan nuplak wajib. Grebek maulid adalah acara puncak sekaten, yaitu
dengan membawa sedekah bumi atau gunungan yang berisi buah, sayuran, beras, dan lain sebagainya. Gunungan tersebut dibawa dari istana menuju Masjid Agung. Sedangkan numplak wajik adalah lagu-lagu yang dimainkan dengan menggunakan gamelan yang mengiringi ketika gunungan dibawa menuju ke Masjid Agung. Di daerah saya di Surakarta, sekaten dilakukan di Keraton Surakarta Hadiningrat. Ada pula tradisi yang khas, yaitu tapa bisu atau topo bisu yang artinya proses berjalan membisu sekaligus kirap pusaka yang dimulai dari Pura Mangkunegara. Prosesi ini diikuti oleh ratusan abdi dalem dan keluarga Pura Mangkunegara menggunakan pakaian adat Jawa lengkap seperti beskap dan kebaya berwarna hitam. Topo bisu juga menjadi wujud introspeksi diri dan laku prihatin untuk berkaca pada masa lalu serta berharap baik untuk masa yang akan datang. Kirap pusaka juga dihelat di Keraton Kasunanan, namun berbeda dengan yang digelar oleh Pura Mangkunegara. Pada kirap itu terdapat hewan kerbau yang disebut kebo bule atau biasanya disebut dengan nama kebo Kiai Slamet. Kebo bule sendiri dianggap sebagai lambang keselamatan dan ditempatkan di barisan di paling depan. Dengan begitu, kita tahu bahwa Islam dan kebudayaan Jawa sangat erat kaitannya. Seperti ucapan Bung Karno kala itu, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara yang kaya raya ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya berucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dusun berikut. Yuk.